Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Aulia Rahmawati. Hari ini kita akan belajar tentang Matlane. Matlane ini adalah sesi terakhir dari mat yang sudah kita pelajari di part 1 dan part 2. Jadi nanti di akhir pembelajaran hari ini kita akan ada sesi bonus. Sesi bonus ini yaitu analisa. Jadi kita akan menganalisa bersama. Menganalisa itu bisa kegiatannya adalah membedakan antara 3 mat aritli sukun, mat iwat, dan Matlane. Juga kita akan mencari persamaan antara ketiga mat tersebut. Baik, kita mulai ya anak-anak. Di pembelajaran kita kali ini, indikator pencapaian yang diharapkan peserta didik setelah belajar ini akan mampu. Yang pertama, mampu mengurai pengertian Matlane. Kemudian yang kedua, mampu mengkritisi contoh Matlane. Nah, yang ketiga adalah, ini masuk ke dalam analisa 3 mat ya nak. Yang pertama yaitu membedakan mat iwat, mat aritli sukun, dan Matlane. Kemudian yang terakhir, diharapkan peserta didik mampu menyamakan mat iwat, mat aritli sukun, dan Matlane. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian Matlane. Kita mengenal dulu ya, Matlane itu seperti apa. Seperti biasa, pengertian dibagi dua secara bahasa. Secara bahasa, mat adalah panjang. Kemudian secara bahasa juga len adalah lunak. Nah, di sini Bu Aulia kasih gambar seperti squishy gitu ya. Bisa nanti kalian biar sambil untuk membantu mengingat-ingat bahwasanya mat panjang, lin lunak seperti squishy itu. Nah, seperti apa sih lunak yang dimaksud di dalam pengertian ini? Nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian secara istilah, Matlane adalah apabila huruf wawu atau ya berharokat sukun didahului huruf berharokat fathah di akhir kalimat. Nah, ini Bu Aulia sengaja kasih beberapa warna di sini ya. Di sini Bu Aulia kasih warna yang pertama adalah huruf wawu. Anak-anak, sekarang boleh misalnya anak-anak, wawu itu seperti apa sih gitu, boleh ini di pause dulu, kemudian anak-anak ambil Al-Qur'an atau cari di Google bagaimana sih bentuknya huruf wawu. Kemudian di sini huruf ya, huruf wawu dan ya berharokat sukun ya. Jadi bisa kalian bayangkan di sini kata kuncinya adalah huruf wawu dan ya itu berharokat sukun. Jadi ada huruf wawu atau huruf ya berharokat sukun. Pertama fokus di situ dulu. Kemudian huruf wawu dan ya yang berharokat sukun ini didahului. Jadi ada huruf sebelum wawu dan huruf sebelum ya sukun itu adalah berbagai huruf bebas. Kalau ini Maya bebas huruf apa saja, tapi hurufnya ini berharokat fathah. Jadi satu ya anak-anak, yang perlu kalian ingat di sini adalah kata kunci yang pertama adalah huruf berharokat wawu atau huruf berharokat ya. Maaf, huruf wawu atau huruf ya. Mau lihat sampai salah ini, mohon maaf ya. Jadi huruf wawu atau huruf ya yang berharokat sukun ya anak-anak. Di sini huruf wawu atau ya berharokat sukun. Nah, di sini didahului. Jadi sebelum wawu atau ya sukun itu ada huruf bebas, hurufnya yang berharokat fathah. Nah, satu kata kunci lagi di sini adalah Matlane. Bisa dibaca Matlane apabila di akhir kalimat, apabila kalimat ini, lafat
lafadz yang mengandung mad len ini berada di akhir kalimat atau di wakof atau bahasa Indonesianya itu berhenti. Jadi di tempat yang berhenti baru bisa di sini disebut dengan mad len. Bu, kenapa kok harus misalnya nanti tidak di akhir kalimat, bagaimana Bu? Nah, ini akan kita bahas. Mad len bukan huruf len. Jadi ini perlu anak-anak juga pahami dan perlu penekanan di sini, yaitu mad len ini tidak sama dengan huruf len. Nah, perbedaannya di mana? Nah, ini dia. Perbedaannya hanya di wakof dan tidak wakof saja. Jadi sama-sama wawu, ya sukun, didahului huruf harokat fathah. Tapi yang mad len boleh dibaca mad, bisa dibaca mad atau mempunyai hukum mad itu bisa dibaca panjang, ini apabila di wakof atau di akhir kalimat. Dan apabila tidak di akhir kalimat, maka dia tidak dibaca panjang. Dan jika sesuatu itu tidak dibaca panjang, artinya dia bukan masuk dalam keluarga mad. Dia tetap len, tapi bukan mad len, tapi dia adalah huruf len. Anak-anak sudah paham? Kalau belum paham, ayo kita lanjut ke tahap berikutnya. Nih anak-anak diharapkan bisa lebih paham lagi. Di sini kita akan contoh-contoh daripada mad len. Lafadz-lafadz dalam Al-Quran mana saja yang masuk dalam kategori mad len. Yang pertama Bu Aulia kasih di sini adalah Quraisyin. Nah, ini ya Quraisyin. Tulisannya di sini adalah Quraisyin. Tetapi kita anggap di sini adalah dia di akhir kalimat. Di akhir kalimat ada ya sukun, didahului huruf berharokat fathah di akhir kalimat. Dari Quraisyin, kemudian kita baca karena di akhir kalimat kita baca berubah menjadi Quraisy, seperti itu. Quraisyin dibaca Quraisy. Nah, contoh berikutnya di sini ada khaufin. Ketika fin ini Bu Aulia baca, berarti khau ini tidak di akhir kalimat ya. Anak-anak perhatikan di sini. Di sini kita pelajari terus ya, membedakan antara kalimat itu berada di akhir kalimat atau tidak di akhir kalimat. Bedanya dalam bacanya, dalam cara membacanya. Jika Bu Aulia membaca kalimat lafadz ini adalah khaufin, maka di sini wawu ini tidak dibaca panjang. Nah, sekarang bedakan ya, Nak. Perbedaannya seperti apa? Perhatikan. Khaufin, khauf. Quraisyin, Quraisy. Khaufin, khauf. Nah, beda kan? Panjang kan? Baik, kita lanjut saja ke contoh berikutnya. Nah, ini ada lagi di sini. Bu Aulia akan membaca 2 kali. Yang pertama bagaimana, yang kedua bagaimana. Nanti anak-anak tebak ya, mana yang masuk ke dalam mad len. Baik, Bu Aulia mau baca. Bacanya yang pertama, Bu Aulia mau membacanya wasyaifi. Wasyaifi. Nah, kemudian yang kedua, wasyaif. Wasyaif. Nah, bisa membedakan? Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang merupakan masuk dalam mad len. Ya, anak-anak insya Allah sudah paham. Ini yang kedua yang masuk ke dalam keluarga mad len. Baik. Ada lagi di sini fi syai. Nah, Quraisy, khauf, wasyaif, fi syai. Nah, ini dia nih perbedaan antara mad len dan huruf len. Mad len dan huruf len. Tadi dari Bu Aulia baca contoh-contohnya ini sebenarnya anak-anak sudah tahu ya mana mad len dan mana huruf len. Yakni ketika dibaca tidak wakof.
Nah, seperti ini. Dilanjut aja. Biasanya kan anak-anak kalau membaca Quran surat Quraisy, biasanya kan di wakaf boleh tuh kalian membacanya. Ila fi Quraisy. Seperti itu. Nah, bisa juga anak-anak membacanya itu di wasol. Wasol ya, kebalikan dari wakaf. Jadi tidak berhenti. Contohnya, li'ilafi Quraisyin ilafihim gitu. Jadi ini di wasol. Jadi beda ya tadi. Coba Bu Aulia ulangin lagi ya. Li'ilafi Quraisy. Nah, itu masuk apa anak-anak? Ya, itu masuk matlen. Nah, sekarang perhatikan lagi. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Nah, fokus kepada ya sukun berharokat didahului huruf berharokat fathah. Ini dia. Ini adalah peran utama, aktor utama daripada pelajaran kita hari ini. Nih, ada ya sukun, ada wawu sukun, ada ya sukun lagi. Ini mana nih? Oh, ini tapi nggak ada titiknya ya. Ini juga ya sukun. Baik, kita lanjut saja. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan bonus tadi yang Bu Aulia bahas tadi ya. Nih kita akan mereview kembali dari part 1 dan part 2. Kita akan gabungkan part 1 dan part 2. Anak-anak, kita di semester ini belajar 3 mat, yaitu yang pertama mat iwat. Kemudian yang kedua mat arid li sukun. Dan yang terakhir dibahas pada hari ini adalah matlen. Bu, bacanya kok matlen, Bu? Ya, itu adalah istilahnya seperti bacaan orang Arab gitu ya, layyinun sebenarnya gitu. Cuman terus boleh kalau misalnya matlen bacanya gitu. Boleh anak-anak boleh saja membaca matlen atau matlin atau mat lain gitu, boleh saja, monggo. Baik, itu adalah intermezzo sedikit ya anak-anak. Kita lanjut saja. Nah, anak-anak perlu kita perhatikan 3 mat yang sudah kita bahas kemarin. Kita ulang kembali, kita review kembali. Fokus ya anak-anak. Yang pertama, kemarin kita membahas mat iwat. Mat iwat ini kata kuncinya adalah di situ ada fathatain dan berada di akhir kalimat. Anak-anak, sekali lagi Bu Aulia mau tekankan di sini fathatain, 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 fathatain. Fathah tanwin. Nah, itu kalau anak-anak mungkin belum ngerti. Fathah tanwin. Pokoknya anak-anak fokus saja di lafaz-lafaz Al-Qur'an yang di situ ada fathah tanwin, tapi tidak fathah tanwin saja loh ya. Ini kata kuncinya ada 2. Fathah tain dan di akhir kalimat. Nah, ini kemarin Bu Aulia mengoreksi tugas anak-anak mencari contoh daripada mat iwat, dan di situ Bu Aulia dapatkan ada beberapa anak yang ternyata masih belum paham. Jadi fathatain yang dicontohkan di anak tersebut adalah fathah tanwin, memang ada fathah tanwin di situ tapi tidak di akhir kalimat. Nah, itu jika dibaca dia tidak akan panjang, tidak boleh dibaca panjang. Misalnya nih, sami'an alima begitu. Sami'an. Nah, an. Ini tidak panjang. Karena apa? Karena tidak di akhir kalimat begitu. Nah ini nih contohnya nih. Sami'an. Kalau di akhir kalimat dia akan dibaca sami'a begitu. Akhirnya dia panjang di sini. Bukan mi loh ya, bukan mi-nya ini. Mi ini juga mat, tapi bukan mat iwat. Nah, yang mendapatkan julukan mat iwat adalah yang ini. Tanwin di akhir kalimat. Ingat-ingat, mat iwat adalah tanwin di akhir kalimat. Baik. Nah, kita lanjut.
Berikutnya adalah mad arid lisukun. Di sini kata kuncinya ada huruf berharokat hidup berada di akhir kalimat. Kemudian didahului salah satu huruf mad tabi'i yaitu alif, wawu, dan ya berharokat sukun. Nah ini kalau misalnya anak-anak masih bingung ya Bu, ini kok ada huruf berharokat hidup, kemudian di akhir kalimat didahului huruf mad tabi'i, alif, wawu, dan ya. Oke, gini aja. Kalau anak-anak lupa dengan mad arid lisukun itu apa, monggo silakan ini di pause dulu. Saran Bu Aulia adalah ini di pause dulu, kemudian anak-anak lihat lagi, balik lagi lihat lagi di part 2, atau anak-anak langsung aja lihat catatannya yang kemarin itu, atau lihat contoh-contohnya di situ, atau kalian mau mau lihat Mbah Google, boleh aja tanya sekarang di Mbah Google gitu, boleh. Atau kalian mau langsung aja nih contoh, Bu Aula kasih contoh nih. Nih, Anas. Nah, huruf berharokat hidup di akhir kalimat bebas. Si. Anasi. Berharokat hidup. Tidak sukun. Berharokat hidup itu artinya selain sukun. Si. Di akhir kalimat nih, di akhir kalimat. Didahului huruf berharokat huruf mad tabi'i yaitu alif, wawu, dan ya. Huruf mad tabi'i anak-anak masih ingat ya, mungkin pernah lah belajar mad tabi'i. Setiap kali belajar mat selalu mad tabi'i, itu mad tabi'i dibaca panjang, mad tabi'i dibaca panjang, begitu mungkin di TPA atau mungkin di MI atau mungkin di SD-nya dulu. Itu kayak pelajaran dasar gitu ya anak-anak ya. Mad tabi'i gitu. Nah, ini kok ada mad iwat, ada mad arid lisukun, ada lagi mad lain gitu ya. Nah, ini anak-anak kalau misalnya bingung dengan apa itu mad tabi'i, fokus aja nih di mad tabi'i hurufnya alif, wawu, dan ya. Oke, di sini ada alif. Ini ada alif berharokat sukun. Alifnya berharokat sukun pasti di sini nih, berharokat sukun. Nah, kemudian di sini dibacalah kita di sini Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Itu loh anak-anak. Jadi kalau misalnya bingung tuh biasanya yang di akhir-akhir kalimat itu biasanya mad arid lisukun, banyak sekali di situ mad arid lisukun. Gitu ya. Oke, kita lanjut aja ya, Nak. Yang terakhir adalah mad len. Mad len tadi kita sudah belajar ya. Masih inget lah kalau mad len baru aja ini ya. Ada waw, ada ya, sukun. Kemudian didahului huruf berharokat fathah di akhir kalimat atau wakof. Nah, contohnya Quraisy. Sama. Oke. Nah, ini analisa. Apa sih perbedaan dan persamaannya baik ya anak-anak, ini bingung nggak ya? Ya enggak lah, kita pelajari pelan-pelan. Di sini keterangannya ada huruf mad tabi'i atau mad asli, ada alif, wawu, dan ya. Kemudian ada cara membacanya, kemudian di sini ada keterangan di akhir kalimat atau wakof. Nah, baik kita perhatikan perbedaannya. Kalau mad iwat di situ yang pasti adalah fathatain. Yang pasti adalah fathatain. Bu, ada huruf asli nggak? Huruf mad tabi'inya nggak? Biasanya alif ya anak-anak. Biasanya alif. Iwat ini. Yang pasti anak-anak fokus dulu di sini aja. Ini adalah tanwin di sini. Kemudian mad arid lisukun itu selalu ada alif, selalu ada waw, selalu ada ya, dan ini sukun. Alif, waw, ya ini harus sukun ya anak-anak, perhatikan alif, waw, ya-nya harus sukun. Itu mad arid lisukun. Nah, kalau mad len ini tidak ada alif. Perhatikan, tidak ada alif. Bu, kenapa nggak ada alif di sini, Bu? Karena alif itu pasangannya adalah fathah. Nah, di sini hurufnya huruf fathah. Misalnya gini nih. Tadi Bu Aulia contohkan Quraisy gitu ya. Quraisy. Bayangkan kalau ya-nya, ro-nya itu bukan berharokat. Oke. Gini. Bayangkan jika ro-nya itu bukan berharokat fathah, tapi berharokat ngikutin ya, berharokat kasroh, maka dibaca Quraisy begitu.
Kalau di Quraish itu nanti dia akan masuk ke dalam mad arid li sukun. Ya nggak? Quraish ya sukun sebelumnya adalah huruf berharokat kasroh. Begitu. Contoh lain nih, khauf ada wawu sukun didahului huruf berharokat fathah. Nah, kalau misalnya wawu ini seharusnya biasanya kan didahului oleh domah ya. Kalau misalnya khauf itu Bu Aulia rubah deh, kita bukan Bu Aulia rubah ya, kita berangan-angan aja. Ini kalau misalnya khauf ini kita ganti harokatnya menjadi khauf. Nah, itu dia gimana? Itu bukan lunak lagi itu. Itu sudah tidak lunak lagi, tetapi menjadi mad arid li sukun. Khuf gitu ya, lurus gitu. Nas, muflihun, muslimun, rohim. Nah, itu kan mad arid li sukun. Beda dengan len. Len itu yang Quraish, khauf. Gitu ya, anak-anak. Baik. Kemudian cara membacanya. Mad iwad ini cara membacanya 2 harokat atau 1 alif nih. Ini kalian akan sering dengar istilah 2 harokat 1 alif. Tuh bingung ya. Kalau kalian bingung gini ya. Ini kayak ketukan, Nak. Kayak ketukan. Misalnya mad iwad sami'an alima gitu. Jadi ada 2 ketukan. Nah, kemudian kalau mad arid li sukun ini dibaca boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Boleh 1, 2, 3 alif atau 1, 2, 3 alif gitu. Harokat ini bisa kalian ganti menjadi ketukan. Kalau misalnya kalian bingung kok harokat kayak gimana toh Bu gitu. Itu maksudnya ketukan. Bisa kalian sambil hitungan, sambil dihitung jari gitu. Atau detikan lah gitu ya. Kalau kalian nanti nggak paham itu apa itu 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat gitu. Ketukan aja atau kalian sambil ngitungin pakai jari dibaca panjangnya itu. Huruf len juga masih sama, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Kemudian di akhir kalimat nih harus ya. Nah, ini saya kasih centang di sini mad iwad ya, harus di akhir kalimat, mad arid li sukun dan mad len. Tiganya harus di akhir kalimat. Jadi dari sini anak-anak bisa kita pahami persamaan daripada ketiga mad ini, mad iwad, mad arid li sukun dan mad len adalah terdapat pada tempatnya, yaitu di akhir kalimat atau di wakof. Kemudian perbedaannya bisa di cara membacanya. Begitu. Bisa juga terletak di huruf matnya ini gitu. Nah, kita analisa lebih dalam anak-anak. Ternyata ada lafadz-lafadz yang sesuai dengan ciri-cirinya Mbak Aulia tadi, tapi tidak dibaca mad iwad, mad arid li sukun dan mad len. Mohon maaf ya, bukan tidak sesuai, tetapi memang ada satu kata kunci yang tidak masuk dalam kriteria yang Mbak Aulia sebutkan dalam istilah mad tadi ya. Yang pertama ini kita pahami di sini mad iwad. Nah nih, jannatan. Tidak ada yang aneh ya sebenarnya di sini anak-anak. Perhatikan ada mad iwad tadi kata kuncinya adalah fataten. Oh, di sini ada fataten. Kemudian kata kunci yang kedua di akhir kalimat. Oh, ini juga di akhir kalimat. Tapi kenapa dia tidak masuk ke dalam mad iwad, Bu? Baik. Anak-anak coba kita baca. Itu dibacanya bukan jannatan ya anak-anak, tapi jannah. Jannah. Bukan jannatan. Tapi jannah, bukan pula dibaca jannata. Tidak seperti itu. Jannata, tidak seperti itu. Tetapi dibaca jannah. Nah, ini. Kemudian sama, rohmatan. Tidak dibaca rohmata, tapi dibaca rohmah. Rohmah. Baik. Nah ini. Ahadun, ini juga penting anak-anak. Di akhir kalimat ada tanwin juga, tapi bukan fathah tanwin. Nih, anak-anak sering sekali juga salah memahami di sini.
Tidak fathah tanwin, dia tanwin tapi bukan fathah tain. Menjadi ahadu gitu tidak. Ahadu lucu nak. Tapi bukan seperti ini bacanya ahad. Ahad gitu. Baik. Kemudian mat arid disukun tidak ada yang laneh di situ ya, tidak ada lafadz-lafadz janggal yang tidak masuk ke dalam kriteria, tidak dilarang atau tidak dibaca mat arid disukun. Kemudian di sini mat len. Nah, ini nih contohnya langsung Bu Aulia kasih dua. Ada, kita langsung fokus kepada huruf len ya, hurufnya yaitu wawu atau ya. Huruf langsung kita cari di sini huruf wawu. Nah, kita fokus di situ. Wawu sukun. Kemudian didahului huruf berharokat fathah. Tapi di akhir kalimat enggak. Enggak. Berarti dia dibacanya panjang enggak? Enggak. Coba kita baca. Qaumahum. Panjang boten? Qaw. Boten. Jadi dia ini masuk dalam apa? Ya. Pinter. Masuk ke dalam huruf len. Contoh yang kedua. La roib. La roiba. Ini ada dua versi ya anak-anak. Jadi jika kalian buka Al-Quran, di situ boleh ada tanda 3 titik itu ya. Itu kan boleh berhenti di depan atau di belakang gitu. Nanti kalian perhatikan itu. Jadi apabila kalian di situ di waqaf atau di wasol, la roib itu di waqaf, masuk ke dalam matlen. Tapi kalau misalnya la roiba, maka dia tidak dibaca matlen gitu. Nah, selesai sudah anak-anak. Semangat. Apabila kalian belum paham, boleh wapri atau boleh komen di bawah. Boleh kalian lihat-lihat kembali buku-bukunya, boleh kalian tanya kembali Mbak Google atau kalian lihat YouTube channel yang lainnya. Belajar tidak hanya dari Bu Aulia saja, boleh dari referensi manapun, silahkan. Yang penting kalian terus semangat karena Allah menyukai hambanya yang bersemangat dalam hal bermanfaat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.